Pemirsa, tentunya ini menjadi menarik ya kalau berbicara Coffee Talk di ranah kemanusiaan ya Mas Budi ya. Karena ini menjadi PR bersama pemirsa TVMU untuk sama-sama bisa lebih apa ya bahasanya ya, peka begitu ya kepada sekeliling kita dan juga lebih memahami apa yang sudah terjadi dan juga membantu. Kalau tadi Pak Adip menganalogikannya dengan atau lebih filantropi begitu ya pada zaman itu. Tapi saya ingin ke Pak Budi dulu nih. Pak Budi, yang menarik juga sebenarnya akhirnya Muhammadiyah ini menjadi organisasi yang krusial begitu ya, yang pemegang kunci penting untuk bisa sama-sama menggerakkan massa yang lebih masif kalau tadi kata Pak Budi, dan akhirnya ini bisa membangun kerelawanan. Nah, kalau Pak Budi melihatnya seperti apa? Melanjutkan apa yang disampaikan Dr. Silvi tadi, ketika Dr. Silvi di Bangladesh menolong dalam takrus sekelompok orang pengungsi Rohingya, dan dia merasakan satu kenikmatan ketika bisa membantu orang lain. Lah, ketika dia pulang karena dia kemudian bergabung di MDMC, maka ada peluang untuk kemudian menggerakkan keinginan-keinginan yang sifatnya pribadi tadi menjadi gerakan massal. Sehingga kemudian saya yakin Dr. Fili sendiri ketika kemudian kita ajak bergabung di MDMC bareng-bareng dengan beberapa teman yang lain, merasakan ini sesuatu yang menumbuhkan semangatnya tadi. Jadi kalau di Muhammadiyah makanya ketika keinginan itu muncul takumi kelompok orang inilah. Maka menjadi sangat penting dalam gerakan filantropi, gerakan kemanusiaan, ini harus ada yang mewadai, yang menggerakkan, mendirect, mengarahkan. Sebab kalau tidak, kemudian dalam tanda kutip akan menjadi keinginan-keinginan yang tidak terarahkan. Nah, alhamdulillah dalam konteks COVID ini, ketika MDMC itu mendengar ada sesuatu terjadi di Wuhan di Cina, dan ada kemungkinan akan berkembang seluruh dunia, sejak saat itu sense of crisis teman-teman MDMC sudah muncul. Ini kita harus siap. Sekali lagi, teman-teman banyak kontak saya, kita harus siap. Tetapi kan kemudian kita agak sedikit di belakang terlambat gitu ya. Ketika sudah sampai di Indonesia, maka kita segera menggerakkan. Dan alhamdulillah, kita menemukan ladang yang bagus. Karena begitu MDC mengatakan, PP Muhammadiyah menyambut dan kemudian dibentuk dalam organisasi yang lebih besar. Karena kita melihat beda dengan tadi misalkan gempa Palu, gempa Lombok sangat lokal. Tetapi masalah COVID ini luar biasa, dari di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, saya kontak semuanya itu. Maka menjadi penting bagi kita gerakan organisasi harus di atas demikian. Padahal ini butuh resort, dan alhamdulillah di Muhammadiyah resortnya luar biasa. Saya kemarin dikontak teman MCCC dari sebuah PCM, PCA, Pimpinan Cabang Aisyah, mantap bergerak, karena mereka juga merasakan ini ladang saya untuk berbuat beramal, bisa membantu yang lain. Meskipun mereka tidak langsung berhadapan seperti Mbak Silvi berhadapan langsung dengan pasien COVID, tapi mereka berhadapan dengan masyarakat yang terdampak karena kasus COVID ini. Dan ini Muhammadiyah mulai dari masalah kesehatannya, kata tidak masalah apa disinfektan, ekonomi semua digerakkan Muhammadiyah. Inilah yang kemudian membutuhkan satu bingkai organisasi yang mengarahkan bersama-sama. Alhamdulillah ada FCCC ini dengan pembentukan, dan ada MBMC, ada MPKO, ada MPM, lembaga-lembaga ini bareng-bareng. Karena nggak mungkin masalah COVID ini ditangani oleh seorang atau bahkan sekelompok orang. Butuh multi pihak yang benar bersama-sama menyelenggarakan. Ini sesuatu yang harapannya pelajaran yang benar-benar dari COVID. Ini tadi menarik ketika Pak Budi menyampaikan tentang sense of crisis ya. Jadi kita bisa menangkap bahwa sense of crisis ini bagian dari perilaku manusia yang kemudian bisa kita identikan dengan itulah semangat relawan ya situ. Kalau sense of crisisnya itu sudah muncul, maka paling tidak bahwa passion dia sebagai relawan itu sudah kelihatan gitu. Betul. Mbak Silvi, bisa dong di-share kembali kepada kita semua mengenai kalau kita kaitkan dengan saat ini ya, COVID-19 di saat ini, di era pandemik ini. Saya kira Rumah Sakit Muhammadiyah ada 77 rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID ya, termasuk adalah Rumah Sakit Ihsan Cempaka Putih Jakarta. Mbak Silvi sendiri kemudian, karena kebijakan pemerintah ya, saya kira juga warna-warni ya Pak Kiai, warna-warni ya, kadang kemudian keberpihakannya itu kan kadang kemudian juga bagi masyarakat, bagi organisasi, ini benar nggak sih kira-kira bahwa besok memang ada kebijakan yang berpihak pada rumah sakit. Terlepas dari apapun, apakah Mbak Silvi menangkap ini sebagai bagian dari semangat kerelawanan di dalam era pandemik ini dalam menolong teman-teman saudaranya pasien yang ada di rumah sakit? Bagaimana Mas Budi? Kalau Mbak Silvi sekarang sebagai petugas kesehatan di rumah sakit, ketika harus berjibaku menolong pasien yang saya kira banyak lah masuk ke Rumah Sakit Cempaka Putih, apa kesan Mbak Silvi sebagai bagian dari semangat kerelawanannya? Jadi dari awal
apa namanya tanggap darurat COVID disampaikan oleh Presiden, Rumah Sakit Muhammadiyah ini kan juga diminta bersiap ya. Para petugas kesehatan juga kita ada persiapannya gitu. Selaku tenaga kesehatan kita ya tidak ada perubahan seperti ada shift berganti shift gitu ya. Jadi seperti biasa, tetapi kita tetap kayak menjaga kesehatan. Nah, bagaimana kita melakukan itu juga seperti melakukan ke pasien biasa. Memang perbedaannya adalah dengan menggunakan APD level 2 ataupun 3 sesuai dengan zonanya. Untuk ke pasien ini kita juga merasakan bagaimana apa yang pasien rasakan, karena di era pandemi COVID ini berbeda dengan biasanya, karena COVID ini juga menyerupai dengan penyakit lainnya. Jadi kesiagaan kita terhadap resiko-resiko yang ada itu tetap ada gitu. Oke, ya. Jadi Mbak Silvi merasakan nggak perbedaan ketika menjadi volunteer, jadi relawan Muhammadiyah di bencana alam dan bencana pandemi seperti ini? Kalau untuk perbedaannya, saya rasakan ada rasa mungkin ada rasa khawatir, karena bukan berarti kita tidak berani untuk turun, tetapi karena kita juga sebagai tenaga kesehatan, kita juga anggota masyarakat, kita juga anggota keluarga, dan mungkin bagi para tenaga kesehatan yang sebagai kepala keluarga. Jadi kita juga ekstra hati-hati, karena kalau misalnya di tempat bencana kita menggunakan, memang kita sudah sesuai standar, tetapi kalau misalnya di rumah sakit ini, kadang-kadang rumah sakit misalnya pada saat awal-awal, bukan berarti rumah sakit tidak menyediakan APD, tetapi kita yang berusaha untuk menyediakan seperti itu, memfasilitasi diri, jangan sampai kita sebagai nakes membuat risiko kepada pasien. Begitu juga kalau misalnya untuk diri kita, biasanya kita bisa tahan berapa lama kita di lapangan, tetapi untuk selama masa pandemi COVID ini kita harus benar-benar menjaga istirahat, sekalipun kita nggak merasa lelah, tapi kita harus tahu kondisi kita, ataupun kalau kita melihat partner kerja kita, ataupun kita melihat ada perawat ataupun cleaning service sampai admin sampai keluarga pasien sekalipun, kalau kita misalnya melihat kondisinya sudah mulai lemah, kita harus memberikan edukasi kepada diri kita sama mereka untuk menjaga diri, terutama kayak advice untuk cuci tangan ataupun pakai masker. Sampai saat ini begitu. Perbedaannya seperti itu. Boleh sedikit saya ngomong sama Mbak Silvi? Boleh. Mbak Silvi sebagai seorang tenaga profesional, tenaga kesehatan di rumah sakit, tapi pada sisi yang lain Mbak Silvi adalah pernah menjadi seorang relawan juga. Ini yang kemudian kami melihat satu yang agak berbeda ya. Jadi Mbak Silvi sebagai orang relawan rumah sakit bekerja secara profesional. Ini mungkin yang harus kita lihat. Beda mungkin seorang tenaga medis, tanpa mengurangi rasa hormat kita ya. Tapi sebagai tenaga medis dia bekerja profesional. Tapi Mbak Silvi ini seorang relawan. Ada sense tersendiri saya yakin. Gimana kira-kira Mbak Silvi? Itu yang kemudian membuat Mbak Silvi bekerjanya itu tidak sekedar sebagai seorang yang profesional kesehatan, tapi seorang relawan yang kebetulan punya pendidikan seorang profesional. Kira-kira bagaimana Mbak Silvi? Oke, pada saat misalnya awal-awal, kayak misalnya dalam hal perencanaan, misalnya dari rumah sakit ini kira-kira dalam rumah sakit sudah ada yang mengatur, tetapi di sini kita dari KMMR ataupun Komite Bencana, dari pihak saya sebagai relawan juga memberikan masukan apa yang bisa saya kira-kira untuk sesuai di bidang saya. Misalnya saya koordinator medis, sebagai relawan apa saja yang kira-kira tenaga medis ini untuk terus efektif memberikan kontribusi dalam kinerja seperti itu. Jadi pastilah di lapangan sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga sebagai relawan itu harus dari waktu, terusnya tenaga, terus mungkin dari
finansial seperti itu akan berkorban gitu, berkorban dari waktu terutama ya, bersama keluarga mungkin terpisah, harus tidak pulang dulu seperti itu. Jadi dan selama itu, masa pandemi COVID ini saya bisa melihat dari para relawan yang ada gitu ya, tetapi juga sebagai tenaga medis, dan mereka dan saya bangga untuk melihat para relawan yang juga tenaga medis yang mereka dengan senang hati memberikan waktunya, memberikan kesempatan mereka untuk berada di ruang isolasi, yang mana di ruang isolasi itu cukup beresiko, terusnya juga semuanya, dan saya bisa melihat itu di masa pandemi COVID ini. Jadi ada perbedaan rasa ya tentunya ya, kalau memang sudah tumbuh jiwa relawannya, mau waktunya mau ditambah, dia harus berkorban untuk tinggal di rumah sakit, di asrama, untuk tidak pulang dulu, itu satu yang tetap memberikan kepuasan batin. Beda kemudian dengan orang-orang yang memang sejatinya tidak memiliki rasa kerelawanan, mungkin akan berat bekerja seperti ini. Kira-kira poinnya demikian. Baik, terima kasih. Kita tahan dulu ini ya, Mbak Sylvia, Dr. Sylvia. Tadi memang peran ganda itu Mas Budi ya, lebih kompleks gitu ya Pak Budi. Bagaimana relawan iya, tenaga medis juga iya. Nah, kita lanjut keluarga juga iya, belum yang lain-lain lagi nih ya. Kita tahan dulu pemirsa TVmu, bagi Anda yang mau bergabung di segmen terakhir, insya Allah masih bisa, dan tentunya tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV.